Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih menghirup udara Allah yang segar. Salawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya, hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita coba membahas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridaannya itu yang ada di muka bumi. Kita tahu bersama bahwa ridha Allah untuk dicapai, untuk digapai, itu mungkin terlalu jauh kita melangkah. Tapi Allah menitipkan keridaan tersebut kepada kedua orang tua kita, kepada ibu bapa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Pemirsa, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dalam ayat tersebut, tidak ada yang boleh disembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan kepada kedua orang tua kita berbuat baik. Dalam hadis Nabi menyampaikan kepada kita, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Berbicara tentang kedua orang tua, kata pepatah, kasih sayang anak sepanjang gala, kasih sayang ibu sepanjang masa. Kalau kita melihat ada dua contoh yang dalam dua kisah tersebut, beberapa yang kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Yang pertama, ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Seorang sahabat ini adalah yang begitu dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alqamah tatkala mengakhiri atau begitu menemui kedatangan kematian, Alqamah begitu tersiksa. Apa yang terjadi? Nabi pun mendengar berita tentang Alqamah dan Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, lakinu. Sahabat yang lain disuruh untuk bertalkin di telinga Alqamah. Tapi begitu Nabi melihat bahwa Alqamah bukan penyebab dari talkin tersebut, ada sebuah penyakit yang tidak dapat membawa Alqamah kepada kematian. Setelah itu Nabi bertanya, apakah Alqamah masih ada orang tuanya yang hidup? Para sahabat lain menyampaikan, benar ya Rasul, ibunya masih hidup. Kata Nabi, tolong panggilkan ibunya kepadaku. Sang ibu datang kepada baginda Nabi. Nabi pun bertanya, wahai ibu Alqamah, apa dosa anakmu sehingga ia agak sulit untuk menemui pada sebuah kematian? Kata ibunya, Alqamah adalah anakku, aku yang melahirkannya. Tapi aku tersinggung dengan perbuatannya. Ini menyakitkan hatiku. Kata baginda Nabi, maafkan anakmu, wahai ibunda. Sesungguhnya ia dalam keadaan kesulitan untuk menemui kematian. Akhirnya sang ibu tidak memberikan maaf kepada Alqamah. Setelah itu Nabi mulai berpikir, kalau begitu caranya, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu dan membakar Alqamah. Ini strategi yang dibuat oleh Nabi agar sang ibu memaafkan seluruh kesalahan Alqamah. Akhirnya si ibu melihat para sahabat sudah mengumpulkan kayu bakar yang ada. Si ibu bertanya, untuk apa kayu bakar tersebut? Kata para sahabat, ini yang dibuat atau ini yang akan membakar Alqamah agar ia akan menemui kematian. Akhirnya sang ibu datang kepada baginda Nabi dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah adalah buah hatiku. Alqamah adalah bagian dari diriku. Jangan engkau bakar. Hari ini juga aku katakan, aku telah memaafkan seluruh kesalahan Alqamah.
dari kisah tersebut kita melihat bagaimana kesulitan seorang sahabat Nabi yang mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mampu menghapus dosa kepada ibundanya. Itu sebuah kisah. Dalam kisah lain ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Nama tersebut selalu disampaikan baginda Nabi kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, jika kalian menemui Uwais Al-Qarni, mintalah doa pada dirinya. Para sahabat terus terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Sampai tiba saatnya Nabi meninggalkan dunia yang fana. Tapi pesan tersebut masih terngiang di telinga para sahabat yang ada. Setiap ada rombongan yang datang untuk melaksanakan ibadah haji, para sahabat bertanya, wahal minkum Uwais Al-Qarni? Tidak ada jawaban. Suatu ketika rombongan tersebut datang dari kota Yaman. Sahabat bertanya, apakah ada di antara kalian Uwais Al-Qarni? Rombongan tersebut menyatakan, ada. Bahwa Uwais Al-Qarni, dia adalah yang menjaga hewan ternak kami. Dia yang menjaga kendaraan yang kami kendarai untuk datang ke kota Madinah. Akhirnya mereka datang kepada Uwais Al-Qarni. Setelah tiba mereka memohon doa dari Uwais Al-Qarni. Para sahabat bingung melihat keadaan Uwais Al-Qarni. Tidak ada satu yang menonjol dalam ibadahnya. Tidak ada satu yang menonjol dalam perbuatannya. Akhirnya para sahabat dalam keadaan kebingungan. Mereka pun bertanya, ibadah apa yang telah engkau lakukan sehingga Nabi selalu menyampaikan kepada kami nasihat agar datang kepada dirimu untuk meminta doa darimu. Kata Uwais, aku tidak berbuat apa-apa, aku tidak beribadah apa-apa. Cuma aku adalah seorang yang sangat cinta dan sayang kepada ibuku. Oh, betapa Uwais adalah seorang yang betul-betul memuliakan orang tuanya, memuliakan ibunya. Dalam sebuah kisah, tatkala sang ibu mau melaksanakan ibadah haji, si ibu menyampaikan kepada Uwais, insya Allah ibu tahun depan akan melaksanakan ibadah haji. Kata Uwais, ahlan marhaban, ahlan wa sahlan. Kita akan melaksanakan ibadah haji. Tapi ketahuilah bahwa Uwais tidak mempunyai kendaraan, bahwa Uwais tidak mempunyai duit, tidak mempunyai perbekalan. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Dia membeli seekor anak sapi kecil. Dan sapi tersebut dia ternakan setiap saat dari kandang menuju tempat makan sapi tersebut. Dia menggendong sehingga orang kampung merasa heran dan bingung. Apa yang dilakukan Uwais? Menggendong seekor anak sapi keluar dari kandang, masuk kandang setiap harinya. Anak sapi tersebut membesar, dia pun menggendong. Rupanya Uwais melatih otot-otot yang ada, melatih kekuatan tubuhnya. Apa yang dia lakukan? Karena tahun depan ia akan membawa ibunya menuju ke kota Mekah dari Yaman. Betapa jauh jarak tersebut. Rupanya otot ini dipersiapkan untuk menggendong sang ibu dalam melaksanakan ibadah haji. Betapa Uwais memuliakan orang tua. Begitulah Allah menyampaikan atau Nabi menyampaikan kepada kita, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Cinta kepada orang tua, kita menerima pahalanya cash and carry baik di dunia dan di akhirat. Jika perjalanan kita selamat di dunia dan di akhirat, muliakanlah kedua orang tua. Di mana kalau kita memuliakan kedua orang tua, insya Allah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, dosa akhirat sebelum kita terima, kita pasti akan menerima dosa di muka bumi yang ada. Terima kasih permisa yang telah mengikuti acara ini. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.